wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri din wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan salam juga seluruh keluarga besar Aliansi Dosen Nahda di manapun berada, yang saya hormati Pak Karsa ini, Kiai Arif, dan seluruh kawan-kawan ABN yang malah berjihad di suasana yang luar biasa negara kita. Bahkan dunia sekarang dapat musibah dengan wabah coronavirus COVID-19 ini. Pertama, mari kita bersyukur hari berat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ada di Al-Asrul Awakhirin, 10 hari terakhir, sudah malam ke-26. Ramadan mau meninggalkan kita. Sebetulnya hati kita dulu dengan Ramadan ini meninggalkan kita. Kita termasuk hamba yang bersyukur atau sedih ditinggal bulan Ramadan. Bulan Ramadan seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada sejarah yang luar biasa di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Juga disampaikan tadi, Al-Quran memang pada dasarnya adalah baca asli dari Al-Quran, ya harusnya memang dibaca setiap saat, tidak sekedar di bulan Ramadan, tapi diambil beberapa masa terakhir ini rupanya kadang kalah ke koran, kadang kalah ke HP, walaupun sebetulnya di dalam HP sudah ada yang namanya ayat apa tulisan Al-Quran di HP kita, tapi kadang-kadang yang dibuka pertama bukan itu. Ini tidak mungkin akan kepada kita jadi momentum untuk memperbaiki sikap kita terhadap Al-Quran. Apalagi ayat pertama yang turun, Iqra, baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ada sesuatu yang tersirat di dalam Al-Quran untuk kita. Bagaimana kita berpikir? Itu kita memakai otak, tapi Allah tidak pernah menyebutkan kata benda dalam Al-Quran. Orang koreksi kalau ada, yang ada adalah ada kompas apakah agar kalian berpikir, apakah kalian tidak itu firman Allah yang ada dalam Al-Quran, agar kita senantiasa memikirkan apa yang terjadi dan di apa yang sudah Allah kata bumi ini. Ayo kita pikirkan sebagaimana firman Allah ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apalagi di momentum seperti sekarang ini, di mana kita banyak beraktivitas dari rumah, work from home, stay at home, reading Quran at home. Harusnya lebih banyak kesempatan kita untuk menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran. Beberapa hal sebetulnya yang barangkali kita bisa share
terkait Al-Quran, terkait luar biasanya kitab kita, kitab Al-Quran yang menjadi kitab yang dibawa oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Al-Quran itu satu-satunya kitab suci dan sampai detik ini satu bahasa. Baca Quran surat apapun orang Madura, cara bacanya sama dengan orang Jawa, sama dengan orang Amerika, sama dengan orang di belahan dunia manapun. Ketika diminta untuk membacakan salah satu surat Al-Fatihah, sama ketika satu bahasa. Sampai detik ini dia adalah satu-satunya kitab suci yang bahasanya sama di seluruh dunia. Mohon maaf, itu diantara yang harus kita agung-agungkan, bahwa kitab suci kita, kitab suci Al-Quran itu sampai sekarang masih terjaga otentitasnya, keasliannya. Para ikhwan, para saudara, keluarga besar ADN dan khusus para profesor, para doktor, yang lebih mencemangkan lagi, saya pernah membaca tentang utak atik yang dilakukan oleh Dr. Rosad Khalifah di Amerika untuk menyatakan bahwa Al-Quran memang itu yang luar biasa. Awalnya barangkali tidak terbaca, awalnya mungkin kita tidak tahu kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah itu memulainya dengan alif lam mim. Kenapa kok bukan lam alif mim, atau dimulai dengan huruf mim baru alif lam? Setelah banyak menjelaskan ada ayat bahwa di surat Al-Baqarah kenapa kok alif duluan, kenapa kok lam, kenapa kok mim. Jadi seluruh permulaan surat yang dimulai dengan huruf itu karena huruf awal adalah huruf yang jumlahnya paling banyak di dalam surat tersebut. Dalam surat Al-Baqarah misalnya alif lam mim, alif itu disebut sebanyak 4.592 kali. 4.592 kali. Baru lam 3.204 kali. Dan mim yang terakhir 2.195 kali. Demikian pula alif lam ra. Yang terbanyak adalah alif dalam surat ini 625 kali, baru lam 479 kali, dan ra sebanyak 260 kali. Alif lam mim sa, alif itu terbanyak, baru lam terbanyak kedua, mim terbanyak ketiga, sa terbanyak ka ha ya ain. Itulah Allah bila Allah ilmu agar kita memikirkan, ayo baca apa yang terjadi. Itu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kita bermaksud dengan momentum nuzulul Quran di suasana kayak gini, kita kembali menambah rasa syukur kita dengan ketakjuban kita dengan Al-Quran. Apalagi kita lihat ada beberapa persamaan kata yang ada dalam Al-Quran. Kita lihat saja kata surga itu banyaknya jumlahnya sama banyak. Kata langit itu sama jumlahnya, kata-katanya sama dengan bumi. Kata-kata malaikat juga sama. Nah ini malaikat itu sama jumlahnya, disebut 88 kali, sampai kata-kata setan disebut 88
kali di Al-Quran. Kata baik disebut 167 kali sama dengan kata buruk. Kata dunia disebut 115 kali sama dengan jumlah kata akhirat. Kata hidup sama jumlahnya dengan kata mati disebut 145 kali. Kata musibah sama dengan kata syukur 75 kali. Kata sabar sama jumlahnya dengan kata keras tersebut masing-masing 102 kali. Dan kata iblis sama jumlahnya disebut 11. Begitu pula dengan kata yang terkait kayak kata drama itu disebut sama luka. Sama jumlahnya dengan kata tauhid. Kata akal sama dengan kata cahaya. Inilah Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Para keluarga besar Aliansi Rasen Nahada membaca Al-Quran. Yai, Siap dulu. Yai, Apa? Yai saya. Siap ya. Gimana dulu? Ini Iran kan, kalau menit. Siap. B. Para hadirin, apa yang bisa kita lakukan terkait luar biasanya sama Islam Al-Quran? Banyak hikmah yang bisa diambil, di antaranya Rasulullah bersabda menjelang hayat, "Taraktukum amrayn kitaballah wa sunnata rasulih." Jadi ayo kita jangan tinggalkan Quran. Dalam hadis lain atau kama qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an wal 'asal fa innahu da'un lima fis sudur wal 'asalu da'un li kulli da'in." Baca Quran, dia obat semua penyakit yang ada di dalam kita. Perintah Allah lah. Aku yakin kalau dari hadis itu pergi itu namanya virus corona itu. Kalau kita senantiasa setiap saat baca Al-Quran wal asal kata Rasulullah, karena kuda oleh minta penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hadis berikutnya wal asal da untuk kulidahin, sementara madu itu ada adalah obat dari segala penyakit. Jadi kita kalau akan baca Quran, kita akan selalu mendapat rahmat. Firman Allah juga yang sering kita dengar di setiap Jumat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan saja itu sudah luar biasa. Kita pasti mendapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, kita dengarkan, wa ansitu, kita tidak sebaik-baiknya mendengarkanlah lantunan Al-Quran itu. La'allakum turhamun. Kata penutup dari yang bisa saya sampaikan, siapa itu orang mukmin? Orang mukmin itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun. Ini harusnya kalau kita sama-sama mengaku mukmin, selalu menjaga Quran, selalu membaca Quran, dan insya Allah senantiasa rahmat Allah selalu berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. In ahsana kalami fa'allahu wa asa amal bila saya sampaikan yang baik biasa iman mencatatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila ada yang saya yakin banyak kekurangan, itu karena kebodohan saya, saya hanya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.